Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman, selamat sore buat Ibu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mini riset, rekayasa ide, dan project. Nah, sebelum kami menjelaskan isi materi kami, di sini saya dan teman saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dinda Oktriani sebagai penyaji, sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian ada teman saya Maudie Halinisa sebagai penyaji. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan isi dari mini riset kami dan rekayasa ide dan sekaligus proyeknya. Nah, isi dari mini riset kami sendiri yaitu ada beberapa pengertian tentang anak tunadaksa, di mana anak tunadaksa ini merupakan suatu kelainan atau hambatan pada otot, tulang, dan sendi sehingga mengakibatkan gangguan gerak, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi sehingga mereka memerlukan pendidikan khusus dan layanan khusus. Nah, menurut Effendi tahun 2006, tunadaksa ini merupakan ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga diperlukan layanan khusus. Nah, namun penanganan anak tunadaksa ini seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak tunadaksa. Jadi hal ini terjadi karena penanganan anak tunadaksa ini tidak dilakukan melalui proses identifikasi dan asesmen. Identifikasi ini dimaksudkan untuk menemukan keberadaan anak tunadaksa, sedangkan asesmen dimaksudkan untuk mencari informasi secara komprehensif terkait kondisi anak tunadaksa dari segi kelebihan, kelemahan, potensi maupun kebutuhan anak dengan harapan pemberian layanan atau penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang atau anak yang memiliki cacat fisik, tubuh, dan cacat ortopedi. Dalam bahasa asing sering kali dijumpai istilah crippled, physically disabled, physically handicapped. Tunadaksa ini merupakan istilah lain. Tunadaksa ini merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tunadaksa ini juga didefinisikan sebagai seorang individu yang memiliki gangguan gerak disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Nah, dari mini riset kami di sini kami adapun kendala. Nah, dari hasil lapangan kami, penelitian kami di SLB Osak Kalihasahan, kami menemukan beberapa masalah yang dialami oleh anak tunadaksa di sekolah tersebut, yaitu kendala yang dialami di SLB Osak Kalihasahan kepada anak tunadaksa adalah tidak mau mengikuti pelajaran. Mereka selalu melemparkan alat tulis seperti pulpen, pensil, atau benda apapun yang digunakan untuk belajar. Mereka juga melemparkannya supaya mereka tidak ingin belajar. Hal ini sering dialami sama anak tunadaksa yang laki-laki. Jika anak tunadaksa yang memiliki kecacatan pada tangan, hal ini juga menjadi kendala pada saat mengikuti pembelajaran, seperti tidak bisa memegang alat tulis, dan itu harus dilatih secara perlahan-lahan dengan waktu yang cukup lama. Teman-teman, untuk kendala sekolah. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi beberapa kendala yang dialami anak tunadaksa di SLB Osak Kalihasahan. Namun tidak semua anak tunadaksa di situ itu mengalami hal tersebut. Cuman ada 2 orang anak, dengan penjelasan dari gurunya sendiri, ada 2 anak yang seperti itu, yang tidak mau belajar, yang sering melemparkan alat tulis untuk belajar. Nah, ada juga kendala bagi sekolah, yaitu awalnya pertama kemampuan mereka dalam memperoleh pendidikan sekolah, sebab pelatihan tunadaksa yang awal masuk ke dunia pembelajaran itu susah untuk diberi pemahaman, lalu susah dalam proses pembelajaran di kelas.
Mereka kadang malas untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan sehari-hari pada saat sekolah karena mereka memiliki mood yang berbeda-beda setiap orangnya. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari mini riset kami. Kemudian selanjutnya ada penjelasan rekayasa ide yang disampaikan oleh teman saya. Pada Maulidnya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada teman saya Dinda Oktriani. Nah, selanjutnya di sini ada rekayasa ide. Nah, jadi dengan permasalahan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Dinda Oktriani, maka kami peneliti dan guru wali kelas itu berdiskusi untuk membuat suatu program untuk mengatasi dari permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Nah, adapun program yang akan kami rancang dan dibuat untuk anak tunadaksa yaitu namanya program Bina Gerak dan Bina Diri. Nah, apa itu program Bina Gerak dan Bina Diri? Nah, jadi pengertian Bina Diri dan Bina Gerak. Jadi bina diri itu adalah kemampuan mengurus diri sendiri atau menolong diri sendiri, atau biasa disebut dengan self-help atau self-care, yang bukanlah kemampuan yang diwariskan oleh orang tuanya tetapi harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, untuk anak-anak yang tergolong normal, pembelajaran ini biasanya dikatakan relatif mudah. Mereka mengamati, mendengarkan ataupun menirukan orang lain dengan relatif lancar. Tetapi bagi anak-anak tunadaksa itu mereka memerlukan perlu dengan berusaha keras, dan program pembelajaran disusun dari yang sederhana lalu sistematis dan khusus. Nah, jadi program Bina Diri ini mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan kayak kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, lalu kebersihan diri sendiri, terus ada kerapian untuk diri sendiri. Dengan demikian, mungkin kemampuan mengurus diri sendiri itu merupakan kecakapan atau keterampilan yang harus dikuasai anak-anak tunadaksa agar dapat mengurus dirinya sendiri dalam keperluan sehari-hari tanpa ada bantuan dari orang lain. Lalu selanjutnya itu ada Bina Gerak. Nah, Bina Gerak ini adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, lalu sendi, terus tulang, sehingga individu tersebut itu mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilisasi. Nah, jadi kan anak tunadaksa itu cacat fisik. Nah, dari situ mungkin program ini dapat membantu anak-anak yang tidak bisa kayak berjalan kayak gitu. Mungkin nanti ada kayak terapinya gitu agar dia bisa berjalan gitu. Nah, jadi itulah salah satu program yang bisa kami berikan kepada guru di SLB Osakaliasahan untuk guru di situ bisa untuk melatih anak-anak tunadaksa agar mudah pembelajaran mereka selama di sekolah SLB Osakaliasahan. Nah, semoga program yang kami berikan itu dapat membantu guru untuk melatih anak-anak yang memiliki cacat fisik. Itu saja. Baiklah, sekian dari presentasi kami atau penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi teman-teman dan juga buat ibu. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.